Sebelumnya pakar telematika Roy Suryo dan pakar kebijakan publik yang kita simak tadi, Bona Tua Silalahi, pemirsa ini mendapat salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari KPU Jakarta. Roy mengaku menemukan keanehan pada salinan ijazah Jokowi itu. Pengamat kebijakan publik Bona Tua Silalahi menerima salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dari Komisi Pemilihan Umum RI pada Jumat pagi. Salinan tersebut digunakan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014. Bona Tua menjelaskan salinan ijazah yang diterima ini masih ada bagian yang tertutup. Ia pun mempertanyakan alasan sejumlah informasi di salinan ijazah Jokowi ditutup. Yang diberikan itu adalah fotokopi terlegalisir, ini apa ya, fotokopi dari fotokopi. Jadi ini agak beda dengan 2019, ternyata 2014 itu semua masih manual. Jadi peserta memberikan fotokopinya, fotokopi terlegalisir dari universitasnya, lalu disimpan oleh KPU, dan KPU memfotokopinya, inilah yang dikasih ke saya. Sementara pakar telematika Roy Suryo mengaku menemukan keanehan setelah melihat dokumen tersebut. Menurut Roy, ijazah milik Jokowi yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada palsu. Roy menambahkan dokumen ini akan dijadikan bukti baru untuk diserahkan kepada Bareskrim Polri. Kalau beliau sih nggak usah didatangi, cukup kita cek saja apakah yang ada. Ini ada sesuatu yang menarik, ya. Saya lihat aja udah terjadi sesuatu yang aneh. Tapi nggak apa-apa, ya. Itu nanti akan kita rumuskan dalam press conference beberapa waktu lagi. Karena ini berarti, ya Mek, bisa lihat ya. Saya udah ngerti maksudnya. Maksudnya? Ada yang aneh. Ada yang aneh. Bisa sama. Nah, tapi nanti akan kita sampaikan pada konferensi pers, ya. Nanti dulu ya, gitu. Jadi, ya, signifikan nggak aneh? Sangat signifikan, sangat signifikan anehnya. Ternyata ya. Pak Roy bawa yang STP-nya, tanda tangannya. Ya, bisa mengarah bahwa terjadi kepalsuan. Dah kata kuncinya itu. Udah. Jadi 99,9% tetap palsu. Roy Suryo dan kawan-kawan saat ini tengah mengumpulkan sejumlah salinan ijazah Jokowi yang digunakan dalam beberapa pemilihan umum yang diikuti Jokowi. Mereka sudah mendapatkan salinan ijazah Jokowi terlegalisir mulai dari yang digunakan saat Pilkada 2010 di Solo, Pilkada DKI Jakarta 2012, dan Pilpres pada 2014 serta 2019. Dari Jakarta, Amrina Rida, Julkarnain Tri Julianti, iNews melaporkan. Ironis pemirsa, bantuan sosial yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nyatanya malah dijadikan modal judi online. Tak main-main, di Jakarta 5.000 penerima bansos ternyata terlibat judi online dengan nilai transaksi telah mencapai triliunan rupiah. Pemberian bansos sejatinya untuk menanggulangi kemiskinan dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sayangnya, banyak yang menyalahgunakan bansos dari pemerintah untuk judi online. Di Jakarta sendiri, ada 602.000 warga Jakarta yang terlibat judi online. 5.000 diantaranya tercatat sebagai penerima bansos. Nilai transaksinya mencapai 3,12 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Jakarta pun akan mencabut penerima bansos yang terlibat judi online. Nah, ini 5.000 diantaranya diduga penerima bansos. Sedih Pak Asep. Terpaksa kita cabut ini. Kita ngeluarin anggaran untuk subsidi bansos buat KJP, KJMU, BPJS. Digunakan, memang nggak semua. Yang kita keluarkan itu misalnya ke KJP 700.000, KJMU 600.000, tapi masih ada sekitar 15.000. Akhirnya uang kita ini, uang bansos ini larinya ke judi online. Nah, ini prihatin kita. Sementara itu, PPATK juga mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah.
Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, warga di Kecamatan Batu Nunggal mengantri untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Menteri Sosial mencatat ada 1.400.000 warga yang tidak sesuai kriteria penerima bansos untuk tahun ini. Puluhan warga Kecamatan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat rela mengantri sejak pagi demi mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT. BLT periode akhir tahun 2025 sebesar Rp1.200.000 untuk per 3 bulan. Dulu pernah dapat, tapi datanya mungkinnya kurang, penggantian nama suami nggak ada. Saya turun, tapi lama sampai berapa tahun nggak dapat, sekarang dapat. Hasanah adalah salah satu dari jutaan warga yang terverifikasi kembali mendapat BLT triwulan akhir tahun 2025. Pemerintah pun masih memperbaharui data penerima manfaat BLT agar tepat sasaran. Jadi kita mulai verifikasi itu sejak hari Selasa yang lalu sampai hari ini sudah ada lebih dari 1.400.000 keluarga penerima manfaat yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria. Sementara ada lagi tambahan lebih dari 250.000 yang penerima manfaat baru yang dinyatakan memenuhi kriteria. Kota Bandung sendiri terdapat 70.000 lebih warga yang menerima bansos. Penyaluran BLT via ATM Bank agar tepat sasaran dan tidak dikorupsi. Diharapkan dengan penyaluran BLT dapat membantu warga di tengah harga kebutuhan ekonomi yang meningkat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Anyus melaporkan. Ya, warga di Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung menyerbu ATM demi mencairkan bantuan sosial, pemirsa. Mereka rela antri berjam-jam untuk menarik uang hingga Rp1.200.000 per 3 bulan. Sekaligus kita ingin 50 warga rela mengantri untuk menarik uang bantuan langsung tunai di ATM di kantor Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Satu persatu warga mengambil uang sebesar Rp1.200.000 per 3 bulan. Untuk Kota Bandung ada 70.000 lebih warga yang menerima bansos ini. Warga penerima manfaat mengaku senang mendapatkan bansos pemerintah ini untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dapatnya berapa sekarang, Bu? Sekarang Rp1.200.000. Lebih gampang. Dipakainya nanti buat apa, Bu? Buat bayar baju sekolah anak, beli sepatu udah pada rusak. Ada lagi tambahan lebih dari 250.000 yang penerima manfaat baru yang dinyatakan memenuhi